Banyak sekali korban dari pencinta burung produktur lokal alam, terutama katuranggan, ya, yang masih fanatik masalah bab katuranggan, yang masih ambisi masalah bab katuranggan, ini banyak sekali ketipu oleh beberapa oknum, yaitu oknum taktik marketing katuranggan. Ada yang pernah ketipu beli pusar bumi, padahal itu bukan pusar bumi, hasil cabutan. Ada pula yang ketipu beli katurangan Jogeboyo, sampai di rumahnya burungnya nangkring. Ada pula beli banyu mili, ya, dirawat 2 bulan rapat. Ini saya akan membongkar satu persatu, ya, dan saya juga akan mencocokkan dari pakemnya. Yang pertama itu katuranggan Jogeboyo, katuranggan Sri Lumbung, dan katuranggan Sri Tumpuk. Dan bagi dulurku semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, subscribe matur mbah nuwun. Dan jangan lupa di share dulur ya, sebagai edukasi dan sebagai wawasan bagi para pemula pecinta burung perkutut lokal alam. Kita mengulas satu persatu terlebih dahulu, yaitu katuranggan Jogeboyo. Katuranggan Jogeboyo memiliki ciri mati, yaitu tidur di tempat pintu. Dan ini kita tidak bisa langsung mengatasnamakan jika burung itu tidur di depan pintu, mengatasnamakan katurangan Jogeboyo. Burung yang dia tidur di depan pintu, tidur tempat pakan, ya, itu karena adanya burung yang tidak nyaman di tangkringan, bukan masalah bab katurangan. Kalau dari pakemnya sendiri, katurangan Jogeboyo itu harus disinkronkan, harus disamakan dari perilakunya dan tingkah laku burungnya. Karena Jogeboyo sendiri itu seringkali dia tidurnya bukan di atas pohon, melainkan dia di bawah. Ini adalah katurangan Jogeboyo. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Saya mengamati sendiri di alam liar, dan saya mencocokkan pula dengan pakemnya katuranggan. Makanya kalau sudah ditangkap, baik itu kena pikat, baik itu kena jaringan, letakkan dalam sangkar, maka perilaku akan sinkron, perilaku akan sama, ya. Dan katuranggan Jogeboyo sendiri dalam pakemnya itu harus dites terlebih dahulu, yaitu dengan cara pindah-pindah cantelan dan gonta-ganti sangkar. Itu Jogeboyo. Kenapa? Cantelan seperti ini juga mempengaruhi kenyamanan burung. Cantelan seperti ini, makanya dari pakemnya itu harus dites dulu. Gonta-ganti sangkar 7 kali, gonta-ganti cantelan harus 7 kali. Burung seperti ini, ya, ini kan burung saya menghadap ke depan, ya. Dia kalau tidur, ada sebaiknya tidur di depan. Ada pula yang nangkring. Kalau saya pindah posisi ke sini, dia akan rubah, dia akan nangkring. Nah, di kalangan para oknum, terutama oknum yang dia taktik marketing katuranggan, kalau melihat burung yang tidurnya depan pintu, tidak dia mengambil dari pakemnya, tidak menyinkronkan dari perilakunya, pasti langsung menyebut itu katuranggan Jogeboyo. Setelah dibeli sama orang, sampai tempatnya rubah. Dan alibi para oknum apa? Pasti dia akan mengatakan nanti akan datang dengan sendirinya, nanti akan timbul dengan sendirinya. Itu adalah para alibi, para oknum, ya. Makanya kalau mencari katuranggan itu tanya terlebih dahulu sama sesepuh bini sepuh. Jangan berambisi, jangan ambisius, jangan melihat dari manfaat, benefit, yoni, tuah, jangan. Tapi kita harus lihat dulu dari ciri matinya, benar atau tidak, sesuai pakemnya atau tidak. Itu adalah katuranggan Jogeboyo. Kalau Jogeboyo sendiri, ya, contoh di sangkar ini terpantau dia tidur depan pintu. Pindah, cantelkan di atas ini, dia masih utuh di depan pintu. Besoknya ganti sangkar, cantelkan hal yang sama, cantelkan di sini. Besoknya lagi cantelkan di sini. Besoknya lagi pindah posisi, entah letakkan di atas,
besoknya lagi harus ganti sangkar, ulangi lagi seperti itu. Itu adalah tetesan dari keturangan Jogoboyo. Jadi tidak asal kita menyingkronkan bilang bahwasanya keturangan Jogoboyo hanya tidur di tempat pintu saja, melainkan harus disinkronkan. Tidak asal tidur depan pintu baru kita mengucapkan ini adalah keturangan Jogoboyo. Tidak seperti itu. Secara pakemnya kita harus menyingkronkan baik perilakunya di alam liar sama di sangkarnya. Kita harus menyingkronkan, harus dites 7 kali. Satu, dites pindah-pindah cantelan. Kedua, dites gonta ganti sangkar selama 7 kali. Lakukan seperti itu. Kalau burung sudah dites 7 kali masih utuh, tidak ada perubahan, itu adalah keturangan Jogoboyo. Yang pertama. Terus yang kedua, keturangan Sri Lumbung. Sri Lumbung, Sri itu kan diambil dari kata dewa dalam agama Hindu-Buddha. Lumbung adalah tempat penyimpanan. Kalau zaman dahulu padi. Ya, kalau Sri Lumbung itu tidurnya di tempat pakan, tapi pakannya tidak dimasukkan kotoran atau duburnya keluar keluar. Kalau burung itu dia nangkring tempat makan, tapi kotorannya dia masuk ke dalam pakan, itu bukan termasuk keturangan Sri Lumbung. Melainkan burung tersebut dia nggak nyaman dengan tangkringan, nggak nyaman di tangkringan. Lah, cara mengatasi nggak nyaman di tangkringan ini bagaimana? Ini burung saya, pakan ada 3. Ya, ini ada 3. Kenapa kok ada 3? Dia nggak nyaman dengan tangkringan. Tempat minum, tempat pakan, tempat minum saya letakkan di bawah. Atas saya kasih tempat pakan yang kosong. Tujuannya biar apa? Biar nangkring di sana. Kalau burung nggak nyaman di tangkringan, pasti dia akan mencari tempat untuk menangkring. Baik itu di tempat pakan, baik itu tempat minum. Tapi kalau dari pakemnya, Sri Lumbung itu tidak membuang kotoran di tempat pakan, melainkan buang kotorannya di luar. Itu Sri Lumbung. Nah, cara tetesannya, cara ngetesnya pun sama. Harus gonta-ganti sangkar, harus pindah-pindah posisi tempat makannya. Kalau gonta-ganti sangkar selama 7 kali masih utuh, pindah-pindah posisi tempat makannya masih utuh, itu adalah keturangan Sri Lumbung. Ya, itu keturangan Sri Lumbung. Jadi kita harus menyinkronkan, harus menyamakan. Jangan asal burung ini dia tidur di tempat pakan, setelah itu kita langsung bilang ini adalah keturangan Sri Lumbung. Jangan seperti itu, karena faktor cantelan, faktor tempat burung, faktor dia nggak nyaman di tangkringan itu juga mempengaruhi. Ya, terus yang ketiga, Sri Tumpuk. Nah, Sri Tumpuk memiliki ciri mati yaitu dia kotorannya menumpuk. Kotoran menumpuk ini pun juga kalau saya pribadi menyinkronkan bolot dengan tata letak cantelan sama. Saya buktikan. Ini ya, ini burung saya semua dia menghadapnya ke sini. Saya buktikan kotorannya dia bagaimana. Numpuk di area sebelah. Satu lagi. Nih. Numpuk di area sebelah. Ya. Satu lagi. Numpuk di area sebelah. Ya, sebelah sini bersih. Ininya numpuk. Iya toh. Ini kotorannya numpuk di area sebelah. Terus ini pun sama. Ini numpuk di area sebelah. Letakkan bawah. Nah, ini numpuk. Kotorannya numpuk di area sebelah. Sebelahnya tidak terlalu numpuk. Makanya saya katakan keturangan Sri Lumbung itu bukan diambil dari kotorannya saja, tapi dari perilakunya. Ini kalau saya mau taktik marketing bisa. Saya mengatasnamakan keturangan Sri Lumbung, keturangan Sri Tumpuk semua. Bisa.
Tapi saya nggak mau. Ya, tujuan saya menyadarkan berapa para pemula yang harus jeli dalam melihara burung perkutut, harus jeli dalam membeli burung perkutut. Makanya saya katakan tata letak itu penting, ya. Baik itu katurangan Sri Lumbung, baik itu katurangan Jogoboyo ataupun Sri Tumpuk, tata letak itu penting. Nah, Sri Tumpuk kenapa katurangan menumpuk sebelah? Itu karena adanya dia posisi cantelannya. Posisi cantelannya. Kalau dirubah, cantelkan di sini, ya cantelkan di sini. Dia nyamannya kemana? Dia mau hadap ke sana atau menghadap ke sini? Kalau burung tersebut memang katurangan Sri Tumpuk, maka secara kotorannya pasti dia akan masih utuh, tidak ada berubah. Tetapi kalau katurangan itu bukan Sri Tumpuk, maka burung akan berubah. Dia akan menghadap ke sana. Ya, sedangkan ini kan burung menghadapnya ke sini semua, makanya katorannya menumpuknya di area sebelah seperti itu. Ya, dari pakemnya katorangan Sri Tumpuk sendiri itu difokuskan di satu, tingkah laku dan perilaku burung. Sri Tumpuk dia tidak terlalu giras, tidak pula terlalu jinak, melainkan karakternya tenang, nyaman. Dan dari ciri matinya yaitu memiliki kotoran yang menumpuk di sebelah sisinya saja, baik itu pindah-pindah cantelan, baik itu pindah-pindah sangkar, seperti itu. Harus fokuskan di situnya. Nah, ini pun perlu adanya tes-tesan, Nah, di alam liar saya juga pernah menjumpai salah satu burung yang memiliki katurangan Sri Tumpuk. Dia nangkring di atas pohon, tetapi kotorannya dinumpuk di area ranting di bawah. Jadi ini tempat angkringan, di sini ada ranting, jadi bertumpuan ya, tapi tidak sejajar. Nah, burung ini ketika dia tidur dia selalu di situ dan kotorannya menumpuk. Dan ini pun saya harus sinkronkan. Saya juga harus ngetes pula di alam liar. Burung ini kotorannya saya bersihkan karena cukup tinggi sekitar 5 meter ya, 5 meter saya bersihkan. Besoknya dia masih utuh di dalam satu pohon, tapi pindah posisi karena di situ saya mengamati di alam liar itu enggak 1 kali 2 kali ya. Berarti kan ada satu lokasi yang saya sering kali ke situ melihat perkembangan burung. Nah, ada satu burung ini saya sudah bersihkan kotorannya. Setelah itu burung tersebut dia pindah posisi, masih satu pohon tapi dia pindah posisi. Yang tadinya dia menghadap ke sini, dia menghadap ke sini, dan di bawahnya pun ada ranting yang seperti halnya sama, dia kotornya di situ. Saya amati lagi, numpuk di situ. Ini adalah katurangan Sri Tumpuk. Makanya dari cara pakemnya sendiri kita harus mensinkronkan. Jangan asal melihat saja seperti tadi saya tunjukkan. Jangan kita langsung bilang ini katurangan Sri Tumpuk. Jangan. Kita harus juga fokuskan di cantelan. Cantelannya pindah, sangkarnya pindah. Lakukan segala sisi ruangan. Kalau kita mau mengetahui itu adalah burung katurangan Sri Tumpuk asli. 1, gonta-ganti cantelan. 2, gonta-ganti sangkar ya. Posisi kita harus juga perhatikan, karena kalau posisi seperti ini burung akan menghadap ke sini, maka kotorannya akan menumpuk di sebelah ya. Hal yang sama pula yang seperti ini ya. Di sini ada lampu, ada pula sebagian burung yang gak suka kena cahaya, dia menghadapnya ke sana. Ada pula yang suka menghadapnya ke sini. Nah, kalau misal di sini gak ada lampu, burung pun pasti akan menghadapnya ke sini semua, dan kotorannya dia akan menumpuk sebelah. Makanya bagi dulurku semua, jangan tergiur oleh taktik marketing yang beredar di luaran sana yang mengatasnamakan burung katurangan Sri Tumpuk, burung katurangan Jogoboyo, burung katurangan Sri Lumbung. Melainkan kita juga perlu pengetesan. Dan bagi pemula, kalau
suka dengan burung tersebut, minta garansi. Ya, minta garansi, saya katakan lagi. Kalau di rumahnya rubah, minta garansi. Jangan yang namanya beralibi, tertipu dengan alibi para oknum. Nanti kelamaan burungnya akan kembali lagi, akan muncul lagi keturangannya dan lain. Jangan tertipu dengan alibinya para oknum saja. Itu adalah oknum taktik marketing keturangan. Kalau saya seperti itu, saya mau. Saya jadikan taktik marketing semua, tapi saya nggak mau. Saya harus mengikuti pakemnya. Seperti itu. Ya. Jadi bagi para pemula, cerdaslah dalam memilih burung keturangan, cerdaslah dalam menyikapi sosial media, cerdaslah kita memakai pikiran kita. Jangan kita pakai nafsu ataupun ambisi dalam memilih keturangan, baik itu keturangan ataupun gacoran lokal alam. Ya. Jadi saya akhiri dulu edukasi kali ini. Kedepannya saya akan berikan edukasi lebih dalam lagi tentang perawatan burung perkutut lokal alam. Dan matur mbah nuwun yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, saya akhiri dulu. Salam Kung Nusantara.